Pak Mamat jualan tomat. Yang beli Pak Rahmat. Kalau kalian mengaku umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jinna liman syamma Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Darut Tauhid, Ibu Hani Ristiana. Dan yang saya hormati dan yang saya sayangi Wali kelas 6 Al-Fatah, Ibu Sri Suryani. Dan yang saya cintai dan yang saya banggakan semua teman-teman kelas 6 Al-Fatah, serta hadirin yang sedang menonton. Sebelum masuk ke topik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Riza Uljana selaku murid di SDIT Darut Tauhid. Teman-teman semua, marilah kita semua memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan marilah kita menjunjung Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat di akhirat kelak. Teman-teman semuanya, izinkan saya berpidato dengan tema Hikmah Bulan Ramadan. Teman-teman semua, berbicara masalah Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bahkan pembebasan dari api neraka. Mengapa begitu? Karena Nabi bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasaduhu alayan nairani." Yang artinya, barang siapa yang bergembira datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Begitu mulianya bulan Ramadan, dengan kita senang, kita suka karena kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allah haramkan jasad kita masuk neraka. Apalagi kita menjalankan ibadah puasanya dengan ikhlas karena Allah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalau. Sebentar. Ternyata ada lagi loh sabdanya. Man syiyamu ramadana imanan wahtisabun ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang saya hormati, berikut adalah contoh keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, puasa. Puasa merupakan ibadah yang paling utama dan ketaatan yang paling besar sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa kepada kita semua umat manusia sejak dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wassadiqina wassadiqati wassabirina wassabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. Sesungguhnya kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, orang-orang yang taat, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang jujur, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang sabar, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang suka bersedekah, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang suka berpuasa, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang memelihara kehormatan, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang suka menyebut-nyebut nama Allah banyak sekali, laki-laki dan perempuan. Maka Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Para hadirin, setiap tahun kita menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, karena di bulan inilah amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu, sehingga tidak mengganggu ibadah puasa umat Islam. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, bila mana masuk bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan para syaitan akan dibelenggu. Karena kesempatan ini tidak datang kepada setiap insan, maka kita perlu bersyukur kepada Allah atas nikmat panjang umur dan berharap tahun depan dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Ada beberapa makna di balik puasa yang perlu kita renungkan. Pertama, lapar dan dahaga adalah simbol penderitaan orang miskin. Berpuasa bermakna kita turut merasakan bagaimana kesusahan yang dialami mereka sehari-hari. Mereka makan dan minum hanya sesekali saja. Mereka berpikir hari ini untuk makan esok harinya. Karena itu, Allah mengingatkan dengan puasa ini bahwa di sekeliling kita masih banyak orang yang membutuhkan sedekah. Sebab mungkin selama ini kita lupa diri atau terlalu mementingkan kesenangan pribadi, sehingga tidak sempat memikirkan fakir-fakir miskin. Maka bulan Ramadan ini menjadi saat untuk merenung dan mengambil iktibar dan dari perjalanan hidup kita sebelum ini. Dan kita perlu mulai menyadari bahwa orang fakir miskin adalah sebagian realiti kehidupan. Karena itu, tidak sepatutnya mereka diasingkan atau tidak ambil peduli. Sebab pada asasnya, mereka juga ingin hidup secukupnya. Namun, karena faktor tertentu, mereka menjadi korban kehidupan modern yang individualistik dan materialistik ini.
Zakat fitrah yang kita berikan pada bulan puasa ini adalah bukti kepedulian kita dan perhatian Islam terhadap kaum-kaum fakir miskin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menyebutkan bahwa orang miskin yang sabar dan tabah, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Wah, teman-teman, ada sebuah cerita, tapi di sini doang ya ceritanya. Jangan bilang siapa-siapa, ini rahasia. Di dahulu kala bahwa ada seorang laki-laki bernama Muhammad. Ia hampir tak pernah mengerjakan sholat. Tapi ketika bulan Ramadan tiba, dia berhias diri dengan pakaian yang bagus dan memakai wangi-wangian. Lalu mengerjakan sholat dan mengqadha sholat-sholat yang ia tinggalkan. Ketika ditanya padanya, "Mengapa kamu mengerjakan demikian?" Dia menjawab, "Ini adalah bulan taubat, bulan yang penuh rahmat dan penuh berkah. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni aku berkat kemuliaan dan karunia-Nya setelah dia meninggal." Dilihatlah di dalam mimpi dan kepadanya ditanyakan, "Apa yang diperbuat Allah padamu?" Dia menjawab, "Allah telah mengampuni aku berkat aku menghormati dan mengagungkan bulan Ramadan." Demikianlah pidato tentang kemuliaan, tentang hikmah bulan Ramadan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.